Dari kecil, kita diajarkan untuk terus belajar. Tentunya, kewajiban kita sebagai manusia yang akan menambah ibadah, wawasan, mengetahui cara beretika sopan santun, menghormati kepada yang lebih tua, menghargai sesama, dan mengajarkan ilmu kepada yang lebih muda. Berbicara mengenai perubahan, setiap jam, menit, detik, apa yang ada dalam kehidupan di bumi, semuanya akan berubah. Termasuk saya pribadi. Dulu di sekolah sebagai murid, tak terasa kini memegang amanah untuk mengajarkan, mentransfer ilmu, pengalaman positif apa yang saya dapat selama ini kepada murid-murid. Tidak hanya manusia secara skala individu, populasi dan dinamika kehidupan suatu desa, kota, negara, dan benua akan mengalami suatu perubahan. Sekarang bersama-sama kita menuju laptop untuk mengetahui pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Baik, kita masuk pada materi, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antara negara dan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Bisa kita lihat dalam gambar, ini merupakan perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di Asia. Yang dilingkari ini merupakan persentase penduduk yang tinggal di kota pada suatu negara. Sebagai contoh, di India ini terdapat 36% penduduk yang tinggal di kota. Begitupun di Indonesia, di negara kita Indonesia, terdapat 54% penduduk yang tinggal di kota. Nah, banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antara ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk dari desa pindah ke kota. Oke, dalam gambar ini merupakan alih fungsi lahan. Bisa kita lihat, ini merupakan area lahan hijau yang akan beralih fungsi menjadi pemukiman, mal, pabrik-pabrik industri akibat dari peningkatan populasi manusia yang sejalan dengan kebutuhan manusia. Mungkin pada masa yang akan datang akan semakin berkurang, jarang kita melihat lahan-lahan hijau dan segar. Dampak interaksi desa kota bagi desa. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencarian, tidak hanya pertanian saja, tapi berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Berikutnya, meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Yang keempat, budaya kota masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Yang terakhir, keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Berikutnya, dampak interaksi desa kota bagi kota. Yang pertama adalah memperoleh sumber daya dari desa, baik sumber daya manusia yaitu tenaga kerja
maupun sumber daya alam yang berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya slum area. Nah, apa itu slum area? Merupakan pemukiman kumuh. Terakhir, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. 5 poin pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara. Apa saja? Poin yang pertama yaitu ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Sementara bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Poin 2, sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia, seperti pada gambar berikut. Banyak wisatawan asing yang sedang menaiki beca. Poin 3, budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kemajuan teknologi, seperti dalam gambar bisa kita lihat, adanya gadget atau gawai, ini sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Nah, peristiwa mengamati budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda melalui gadget tersebut sebagai contohnya. Poin 4, politik. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Walaupun ada penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Terkadang, peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Yang terakhir, poin 5, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Namun, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Interaksi antara wilayah desa kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Nah, dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara dalam bidang pendidikan yaitu pertukaran pelajar. Mungkin kalian pernah mendengar istilah pertukaran pelajar. Nah, ini merupakan contoh daripada kerjasama hubungan antar negara dalam bidang pendidikan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Semoga bermanfaat.